Shalom. Saat ini kita lihat Matius 7 ayat 18 berkata, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Amin. Ada dua jenis pohon, ada dua jenis hati manusia. Pertama, manusia yang berhati baik, pohon yang baik. Dan kedua, manusia yang berhati tidak baik, manusia yang berhati yang bermasalah. Tanda pertama manusia yang berhati, yang sebagai pohon yang baik, hatinya baik adalah dia selalu berkata yang positif. Buahnya itu positif. Dia selalu berperasaan positif. Dia selalu menerima masukan yang positif. Tidak mudah merasa diserang, tidak mudah tersinggung. Itu orang yang memiliki hati yang baik. Dialah sebagai pohon yang baik. Dia selalu menghasilkan buah-buah yang baik. Tapi orang yang berhati tidak baik, berhati yang bermasalah, dia menghasilkan buah yang tidak baik. Selalu berkata-kata yang negatif. Selalu berkata yang menyakitkan. Mudah merasa tersinggung. Mudah merasa diserang. Mudah merasa tersakiti. Inilah buah yang tidak baik. Pohonnya bermasalah. Oleh sebab itu, saudaraku dikasihi Tuhan, mudah sekali mengetahui hati seseorang bermasalah atau tidak bermasalah. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jangan memelihara kebiasaan buruk. Dengan mudah tersinggung, mudah tersakiti, mudah merasa diserang. Seandainya orang itu menyerang engkau, seseorang bermaksud negatif kepadamu, biarkan saja. Urusan dia sama Tuhan. Yang penting engkau positif. Engkau ada di posisi benar. Urusan orang yang menjahatimu, urusan dia sama Tuhan. Tuhan itu ada. Dan Tuhan tahu segala sesuatu, tujuan dan maksud seseorang. Tuhan tahu. Kita tidak perlu menjaga hati manusia. Yang perlu kita jaga hati kita, bukan hati dia. Kita tidak perlu mewaspadai perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan orang kepada kita. Tapi baiklah kita waspadai hati kita dan perkataan kita sendiri. Apakah negatif? Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Sebab Matius 7 tadi ayat 19 berkata, buah yang tidak baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jika hatimu bermasalah, hatimu selalu sebagai hati yang tidak baik, hati yang mudah tersinggung, mudah tersakiti, engkau akan bermasalah terus dengan sesamamu. Engkau akan selalu bergesekan dengan sesamamu. Mari saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya. Tuhan tidak ingin engkau mengalami masalah dan diteban dibuang ke dalam api. Oleh sebab itu firman-Nya mengingatkan, jaga hatimu. Sebab hatimu jika bermasalah, engkau akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita tidak perlu menjaga hati manusia orang lain. Kita perlu menjaga hati kita. Ya. Oleh sebab itu malam hari ini saya ingatkan satu perumpamaan. Saya sendiri mempunyai kebiasaan. Setiap pagi saya harus makan buah. Dan sering sekali saya mendapat buah yang di luarnya kelihatan baik. Misalnya tadi pagi saya mendapat buah mangga. Saya makan buah mangga, saya kupas buah mangga yang menurut saya bagus, bersih, utuh. Tapi saat saya kupas buah itu, ternyata berulat. Berulat dan tidak bisa saya makan dan saya akhirnya buang. Saudaraku, demikian kehidupan kita. Jika hidupmu, hatimu berulat, hatimu kotor berulat, pada akhirnya Tuhan tidak dapat menikmati hatimu. Tuhan tidak dapat menikmati apapun yang engkau persembahkan kepada Dia dari hatimu.
Kita berkata, saya persembahkan pujian, tetap saya persembahkan penyembahan dari hatiku. Tuhan tidak dapat menikmati pujian dan penyembahanmu dari hatimu itu yang berulat. Oleh sebab itu, mari buang semua ulat-ulat dari hatimu dan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Minta hati yang baru sama pada Tuhan. Minta hati yang mengasihi, hati yang positif pada Tuhan. Tuhan siap membarui hati anak-anaknya yang memang mau diperbaharui dalam hadirat Tuhan. Tuhan baik, Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Mari setiap kita malam hari ini kita mau lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup dan hati sebagai pohon yang baik kepada Dia yang mengasihimu dan mengasihiku. Demikian pesan Tuhan. Amin. Shalom.